Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di YouTube channel Anhar Gonggong bersama saya, Nian Anhar, dan juga Ayah. Dan kali ini kita akan mendengarkan Ayah bercerita mengenai peristiwa penculikan ke Rengas Dengklok. Nah, memang ada cerita ya ketika ketika Bung Karno dan Bung Hatta akan memproklamirkan kemerdekaan RI di tanggal 17, di tanggal 16 sehari sebelumnya ada cerita yang mengatakan bahwa pemuda-pemuda menculik Bung Karno dan Bung Hatta ini dan dibawa ke Rengas Dengklok. Nah, sebetulnya itu bagaimana cerita yang terjadi gitu? Jadi begini, Bung Karno pulang dari Jepang, Bung Hatta dan seterusnya. Iya. Lalu kan tanggal 15 itu Iya. Jepang menyerah. Oke, iya. Menandatangani. Dan itu sudah sampai ke beritanya di Indonesia, termasuk didengar oleh salah seorang tokoh besar pemuda, yaitu Sultan Syahrir bersama kelompoknya. Nah, setelah Sultan Syahrir mendengar berita itu, maka dia segera menemui Bung Karno dan Bung Hatta. Dia mendesak agar supaya Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sebagai pemimpin dan tidak perlu lewat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang dibentuk oleh Jepang. Nah, tetapi di sini dalam bukunya Bung Hatta ini, memoir Bung Hatta, dikatakan di sini subjudulnya Syahrir mendesak, Soekarno menolak. Ya kan? Jadi setelah Syahrir mendengar berita bahwa Jepang sudah tidak punya kuasa lagi, karena kan ketika Jepang sudah menandatangani menyerah, Jepang di seluruh wilayah kekuasaannya sudah tidak punya apa-apa lagi. Tugas utamanya hanya menjaga ketertiban. Itu kan, menjaga ketertiban. Sebagaimana yang pernah saya terangkan juga. Artinya Jepang sudah tidak punya apa-apa lagi. Hanya menjaga, tugas utamanya sambil menunggu datangnya pasukan sekutu, yaitu Inggris, Australia, tugasnya hanya menjaga ketertiban. Gitu. Jadi sebenarnya boleh dikatakan tidak ada pemerintahan waktu itu. Sudah tidak ada pemerintah yang berkuasa. Karena tugas Jepang tidak memerintah lagi. Dia hanya menjaga ketertiban agar supaya jangan terjadi apa-apa di bekas jajahannya ini yang bernama Indonesia. Nah, tetapi ketika Syahrir mendatangi Soekarno, lalu mendesak Anda segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia lewat radio dan tidak perlu lewat PPKI. Gitu. Lalu Bung Karno tetap menolak karena dia beranggapan bahwa yang berhak melakukan itu memang adalah PPKI, dalam arti kata nanti setelah kita rapat, PPKI rapat mengambil keputusan, baru kita mengadakan proklamasi itu. Jadi terjadi konflik. Konfliknya sebenarnya adalah siapa yang memproklamasikan. Apakah Soekarno sebagai pemimpin yang didukung oleh pemuda-pemuda, atau PPKI yang merupakan lembaga yang dibentuk oleh Jepang. Dan ketuanya adalah Soekarno, wakil ketuanya adalah Hatta bersama sekian puluh orang yang menjadi anggota. Nah,
Bung Karno tetap kekeh yang akan kita bisa melakukan proklamasi kemerdekaan itu setelah rapat dengan PPKI. Ya. Nah, terjadi konflik. Iya. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah desakan dalam prosesnya kemudian para pemuda tetap mendesak. Di sini ada judul dari Bung Hatta, Desakan dan Ancaman Pemuda-Pemuda. Jadi setelah datang ke Bung Karno, pemuda ini ditolak oleh Bung Karno, desakannya itu. Pada sore harinya tanggal 15 Agustus 1945, datang ke rumahku 2 orang pemuda. Subadyo Sastrosatomo dan Subianto, anak saudara Margono Joyohadikusumo. Jadi ini saudaranya, pamannya. Ini nama yang Subianto ini nama yang diambil oleh Prabowo Subianto. Jadi ini pamannya pamannya Prabowo. Ini nama anak saudara Margono. Kedua mengatakan Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Mereka mendesak bantuanku supaya kemerdekaan Indonesia jangan dinyatakan. Jangan dinyatakan oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang terkenal sebagai buatan Jepang, tetapi oleh Soekarno sendiri sebagai pemimpin rakyat atas nama rakyat. Diucapkan dengan perantaraan corong radio dan ditujukan ke seluruh dunia. Jadi begitu pemuda mendengar, Sahir mendengar, maka dalam pikirannya proklamasi segera dilakukan, dan yang melakukan itu adalah Soekarno, tidak dalam posisi sebagai ketua PPKI yang buatan Jepang, melainkan Soekarno sebagai pemimpin bangsa Indonesia. Dan diucapkan proklamasi itu, mereka mendesak diucapkan lewat corong radio. Gitu. Nah, jadi malah istilah yang digunakan yang digunakan oleh Bung Hatta di sini kan adalah dia diancam gitu. Iya. Diancam. Tapi tentu saja lalu jawaban, kuterangkan apa sebab Soekarno tidak bisa dan tidak mau merampas hak panitia persiapan kemerdekaan itu. Jadi Bung Hatta memberi penjelasan mengapa Bung Karno tidak mau. Jadi terjadi persoalan sebenarnya karena posisinya apa? PPKI ini dibentuk oleh Jepang. Sedangkan yang menang ini adalah lawannya Jepang, sekutu. Nah, kita sebagai orang yang sedang mau memerdekakan diri berada posisi di satu pihak. Ada pemuda yang segera meminta jangan PPKI. Di lain pihak ada Soekarno-Hatta yang tetap mau berpegang pada aturan yang dibuat oleh Jepang, dalam arti kata ada posisi PPKI yang tidak boleh diganggu-gugat. Gitu. Sehingga nanti mereka mau agar supaya pemuda mendesak. Lalu Bung Hatta berkata gini, kutegaskan pula bahwa hal ini sama saja kalau pernyataan kemerdekaan itu diucapkan oleh Soekarno sebagai pemimpin rakyat, oleh Soekarno sebagai pemimpin rakyat, atau oleh Soekarno sebagai ketua panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang sejak semulanya
bekerja sama dengan Jepang dan oleh Belanda dituduh sebagai pengkhianat. Jadi ada persoalan itu. Ada persoalan Jepang Soekarno bekerja sama dengan Jepang dan maka ada PPKI. Sementara yang menang sekutu termasuk Belanda. Belanda kan bagian dari sekutu. Iya, betul. Maka itu persoalan yang dihadapi. Ya. Jadi tetap bagaimanapun akan terjadi anggapan oleh Belanda bahwa mereka adalah antek Jepang dan dianggap sebagai pengkhianat. Lalu jawaban pemuda ini menarik. Oleh karena mereka tidak dapat meyakinkan aku, mereka kemudian mengatakan, di saat revolusi kami rupanya tidak dapat membawa Bung serta. Bung tidak revolusioner. Jadi ini perkataan Subandio kepada Hatta. Jadi mereka tidak dianggap revolusioner. Jadi apa gambaran yang kita bisa lihat dari sini? Bahwa di tengah-tengah situasi yang kritis seperti itu, dua kelompok tarik-menarik dan terjadi perbedaan di tengah-tengah sedang dalam keadaan kritis, genting gitu. Ya, itu kan menarik. Lalu kemudian terjadi persoalan itu pada malam harinya, ini kata Bung Karno, Bung Hatta, kira-kira jam 9.30, sedang aku lagi mentik naskah pernyataan proklamasi yang esok paginya akan dibacakan dan dibagi-bagikan kepada anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Datanglah Mr. Subarjo ke rumahku. Aku diajaknya pergi bersama-sama ke rumah Soekarno karena ia sedang dikerumuni oleh pemuda yang mendesak supaya malam ini juga diproklamasikan kemerdekaan Indonesia melalui corong radio. Jadi Subarjo lagi yang datang ke rumah Hatta dan mengajak Hatta ke rumah Soekarno dengan tujuan agar Soekarno mau memproklamasikan kemerdekaan lewat corong radio. Kami pergi ke sana dan kebetulan Dr. Buntaran baru pula datang. Dr. Buntaran ini juga salah seorang pemimpin. Memang pemuda mendesak keras dan Soekarno terus menolak dengan alasan bahwa Jepang sudah mengambil keputusan untuk memerdekakan Indonesia dan esok pagi tanggal 16 Agustus Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia akan bersidang melaksanakan kemerdekaan itu. Nah, nanti ini yang dimaksud oleh Hatta bahwa sebenarnya dengan pemuda datang mendesak seperti itu, maka kita menyebabkan tanggal 17 artinya seharusnya tanggal 16 proklamasi itu, tapi oleh karena desakan pemuda, maka kita tertunda menjadi tanggal 17. Itu ceritanya. Jadi ya ini situasi yang menarik untuk kita tahu bahwa kita jangan menyangka bahwa begitu Jepang merdeka maka dengan segera mudah dilaksanakan. Ada macam-macam di antara pemuda dan atau pejuang terjadi perbedaan pendapat juga kan. Itu yang harus dipahami orang juga supaya kita mengerti suasana. Bahwa tidak kita memperingati hari kemerdekaan sekarang kan. Dalam pikiran kita kan seakan-akan langsung Soekarno mudah gitu ya, sudah dipersiapkan dengan PPKI. Padahal ketika itu kan karena pengaruh bom Hiroshima Nagasaki jatuh, terus kemudian Jepang memang akhirnya mengalah pada tentara sekutu, kemudian akhirnya Jepang menandatangani itu, tapi kemudian ini ya tidak. Jadi itu artinya yang digambarkan Bung Hatta ini menariknya apa?
secara jujur dikatakan bagaimana situasi yang dihadapi ketika kita sedang dalam proses mau menyatakan kemerdekaan, gitu. Nah, lalu kemudian ternyata rupanya para pemuda ini ada semacam kata-kata mengancam kepada Soekarno, lalu dalam keterangan Hatta dikatakan begini, pendirian Soekarno tegas. Lalu dikatakan begini, mendengar ancaman itu Soekarno naik darah. Jadi rupanya pemuda memberikan semacam ancaman. Nah, lalu ini digambarkan oleh Hatta dengan kata-kata Soekarno ini. naik darah. Mendengar ancaman itu Soekarno naik darah. Ya, menuju pada Wikana sambil menunjukkan lehernya dan berkata, ini leherku, seretlah aku ke pojok sana dan sudahilah nyawaku malam ini juga, jangan menunggu sampai besok. Jadi itu artinya jawaban Soekarno terhadap ancaman itu adalah dia kayak datang, nih leher saya, mau bunuh sekarang, bunuh aja sekarang, nggak usah ya, nggak sampai nunggu besok. Iya kan? Wikana rupanya terperanjat melihat sambutan Soekarno yang tidak disangkanya, lalu berkata, jadi Wikana berkata, maksud kami bukan membunuh Bung, melainkan kami mau memperingatkan apabila kemerdekaan Indonesia tidak dinyatakan malam ini juga, besok rakyat akan bertindak dan membunuh orang-orang yang dicurigai, yang dianggap pro Belanda, seperti orang-orang Ambon dan lain-lain. Genting juga sebetulnya ya. Memang genting. Ya. Gertak tidak lain daripada gertak. Jadi ini rupanya gertak tidak lain daripada gertak. Jadi Wikana CS menggertak gitu, ya kan? Tetapi meleset malam itu karena prinsip yang bertentangan. Hatta menunjukkan bahwa memang ada pertentangan. Berhubung dengan suasana yang begitu panas, supaya diadakan istirahat barang 15 menit, aku mengajak Soekarno, Subarjo, dan Dr. Buntaran mengundurkan diri sebentar ke dalam ke ruangan tengah rumah. Pada pembicaraan kami berempat ke tempat kami memperoleh kata sepakat bahwa apabila pemuda bersikap keras untuk memproklamasikan Indonesia merdeka pada malam itu juga, lebih baik mereka mencari seorang pemimpin sebagai penyokong revolusi. Sampai begitu kan? Mereka berempat rapat. Dan keputusannya ya kalau pemuda mau memilih silahkan cari orang lain ya. Gitu. Ya sebegitu teguh mereka nggak teguh ya. Jadi pemuda tidak mau mengambil jalan lain. Lalu rapat diputuskan bubar saja. Soekarno mengundurkan diri ke dalam dan yang lain pulang ke rumah masing-masing. Aku diantarkan oleh Subarjo pulang dengan mobilnya. Mula-mula akan memudahkan kerjaku yang terbengkalai karena pergi ke rumah Soekarno. Tetapi karena larut malam, aku terus pergi tidur dan bermaksud menyudahkannya besok pagi, hari sebelum berangkat
ke sidang panitia persiapan kemerdekaan. Jadi tadi setelah bertengkar di rumah Soekarno, diputuskan pulang, selesai, masing-masing pulang ke rumah. Nah, baru di sini ada penculikan. Nah, besok paginya waktu aku bangun untuk makan sahur, dan sahur ini kata Hatta, Sukarni dan kawan-kawannya sudah menunggu di luar dan ruangan tengah rumah. Sukarni menceritakan, karena Bung Karno tidak mau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tadi malam, pemuda sudah memutuskan untuk bertindak sendiri. Nanti menjelang pukul 12 tengah hari, 15.000 rakyat akan menyerbu ke kota dan bersama-sama dengan mahasiswa dan peta melucuti Jepang. Bung Karno dan Bung Hatta kami bawa ke Rengas Dengklok untuk meneruskan pimpinan pemerintahan Republik Indonesia dari sana. Aku mencoba meyakinkan Sukarni bahwa yang direncanakan pemuda itu adalah suatu fantasi belaka dan akan terbentur pada realita. Sekalipun Jepang sudah menyerah, tentaranya di Jawa masih utuh. Kan itu. Iya. Dengan menyerang kekuatan Jepang di Jakarta, saudara-saudara bukan melaksanakan revolusi, tetapi melakukan putsch yang akan membunuh revolusi. Ini menarik sebenarnya situasi itu. Sukarni menjawab, ini sudah menjadi keputusan kami semua dan tidak dapat dipersoalkan lagi. Bung ikut saya bersama Bung Karno pergi ke Rengas Dengklok. Di mataku sudah tergambar, ini kata Hatta, di mataku sudah tergambar kehancuran cita-cita kami akan menegakkan Indonesia merdeka. Dan apakah jadinya dengan panitia persiapan kemerdekaan yang sudah diundang memulai rapatnya dan seterusnya. Lalu kemudian dibawa ke Rengas Dengklok, lalu ya di Rengas Dengklok, sesampainya di Rengas Dengklok, kami dibawa ke sebuah rumah, ya, ke sebuah asrama peta yang penghuninya tidak lebih dari 40 atau 50 orang. Komandannya ialah seorang Judianto, Dr. Sucipto. Kami disuruh naik ke sebuah ruangan dan seterusnya. Artinya mereka sudah sampai di Rengas Dengklok. Oke. Jadi udah. Nah, apa yang menarik di situ? Yang menarik adalah bahwa setelah sampai di sana dan Hatta tidak membawa pakaian rupanya, ya. Jadi yang datang ke Rengas Dengklok itu Soekarno, Ibu Fatmawati dan Guntur, ya kan, dan Hatta, lalu masuk tadi dan nanti akan dipindahkan dari asrama peta, dipindahkan ke sebuah rumah orang Cina, dan rumah orang Cina itu sekarang masih ada. Masih ada, ya. Masih ada. Tempat tidurnya juga kalau tidak salah masih ada. Ya. Kasurnya juga, bantalnya juga masih ada. Ya, lalu setelah sampai di situ, mereka masuk ke situ, ya. Lalu setelah kami kurang lebih 1 jam duduk di sana, kami diberitahukan bahwa sudah ada sebuah rumah tuan tanah Tionghoa yang dikosongkan untuk kami.
Ya, jauhnya kira-kira 300 meter dari sana dan kami diminta pindah ke rumah itu. Tetapi Camat Rengas Dengklok yang ikut serta ditawan itu, ditawan di sana di asrama Peta itu. Sudah lebih 2 jam kami beristirahat di rumah itu, belum juga kelihatan terjadi apa-apa. Nah tadi kan katanya akan terjadi. Jadi 15.000 itu ya. 15.000 itu. Ya. Lalu kerja kami tak lain dari mengasuh dan memangku Guntur. Ya, berganti-ganti. Ia ingin minum, tetapi susu tidak ada. Jadi susu sudah tidak ada. Nggak bawa ini. Susu kaleng yang dibawa dari Jakarta, dibawa kembali oleh Oto Sedan yang kami tumpangi. Jadi ada susu, tapi lupa dibawa. Ya. Lalu dibawa pulang lagi. Ya, jadi lupa dipindahkan. Waktu kami memangku Guntur berganti-ganti, aku mengalami suatu hal yang lucu. Selagi ia duduk di pangkuanku, Guntur kencing dan celanaku dibasahi dekat lutut. Sungguh pun ia cepat-cepat kuturunkan ke lantai. Kecelakaan sudah terjadi. Jadi apa namanya? Ada selingan-selingan menarik yang manusiawi di tengah-tengah ketegangan untuk melakukan sesuatu yang sangat penting, yang sangat besar, ya terjadi. Ya. Di Jakarta mau menyediakan beberapa helai pakaian waktu, lalu kemudian maka celana yang basah sebagai itu terpaksa kupakai terus sampai kering dengan sendirinya. Cuma dengan celana itu aku tidak dapat mengerjakan sembahyang. Ya tentu saja. Iyalah. Kira-kira pukul 12.30 tengah hari, aku minta tolong kepada pemuda yang menjaga di muka pintu halaman supaya Sukarni diminta datang. Siapa itu Tuan? Katanya. Kuterangkan bahwa yang dimaksud ialah seorang dari pemuda yang mengantarkan kami ke rumah ini, dan kukatakan bahwa ia memberitahukan saya asramanya Peta. Pemuda itu pergi dan kami tertawa saja melihat dia pergi. Sebab sebagai pengawal yang bertugas, ia tidak boleh meninggalkan tempatnya. Jadi Hatta merasa geli bahwa seharusnya dia menjaga, tapi ketika disuruh dia pergi juga. Ya, jadi situasi-situasi seperti ini kan menarik untuk diketahui. Artinya ada suasana seperti itu menjelang kita merdeka, menjelang proklamasi, yang barangkali dalam konteks sekarang tidak bisa dibayangkan kan? Ya seperti itu. Tidak lama ia kembali dengan Sukarni yang bertanya kepadaku, "Ada apa, Bung?" Aku bertanya kepada dia, "Apakah revolusi yang akan bermula pukul 12 tengah hari sudah bermula?" Nah ini sudah pertanyaan ejekan sebenarnya sama Sukarni. Ya. Apakah 15.000 rakyat yang akan menyerbu, itu udah terjadi, menyerbu kedudukan Jepang bersama-sama mahasiswa dengan Peta
sudah masuk ke kota? Sukarni mengatakan, ia belum dapat kabar. Ya, sebab itu kuanjurkan kepadanya supaya menelpon ke kota. Baiklah, katanya. Dan ia pergi. Kira-kira hampir sejam kemudian, Sukarni datang dan mengatakan bahwa ia tidak memperoleh kontak dengan Jakarta dan Jakarta pun tidak mengirim berita. Kalau begitu, kukatakan revolusinya udah gagal. Jadi nggak ada, tidak terjadi ya peristiwa yang 15.000 itu akan menyerang tentara Jepang. Iya, jadi jadi ya ini apa? Saya sengaja membaca ini untuk memberikan gambar situasi di tengah-tengah ketegangan seperti itu. Jadi lalu kemudian setelah Guntur kehabisan susu dan seterusnya sampai kira-kira jam 3 sore datang Sukarni memberitahukan bahwa Sucokan Sutarjo, Presiden Sutarjo yang tiba di Rengas Dengklok dalam perjalanan memeriksa persediaan beras, sudah ia tangkap dan ditahan di asrama Peta. Dia bertanya apakah ia dibiarkan saja di sana atau dibawa ke tempat kami. Kami jawab bawa saja ia ke sini bersama-sama dengan kami. Tidak lama selanjutnya Sutarjo datang dan seterusnya. Nah, setelah itu maka Subarjo rupanya datang ke Jakarta dan mencari Soekarno dan Hatta. Dan akhirnya dia tahu bahwa dia ada di Rengas Dengklok, maka itu Mr. Subarjo menyusul mereka. Pada kira-kira dekat pukul 6 sore, kami datang, Sukarni datang lagi, memberitahukan bahwa Mr. Subarjo datang. Ia disuruh oleh Lunsekan untuk mengambil kami semua, membawa kembali ke Jakarta. Ya. Nah, seperti yang pernah selalu kita bicarakan bahwa kemudian Soekarno pergi dan ketika akan sampai di Jakarta, maka Soekarno dan Hatta dibawa oleh Subarjo ke rumahnya Maeda. Oh iya. Iya kan? Maeda, lalu kemudian di sanalah diadakan proklamasi itu. Artinya diadakan perundingan lagi, rapat lagi, dan kemudian maka mengadakan lagi pembicaraan dan ke rumah Maeda. Di rumah Maeda itulah diadakan pembicaraan lagi. Tapi ada hal yang menarik nih. Ada judul yang dikemukakan oleh Hatta, ketegangan. Apa yang dimaksud begini. Setelah bersalam-salaman dan bertanya jawab tentang tamasya ke Rengas Dengklok, perundingan dengan Sumo Buco dimulai. Pokok perundingan ialah bahwa malam itu kami akan meneruskan rapat panitia persiapan kemerdekaan yang paginya tidak dapat dilaksanakan karena kami diculik oleh pemuda dan dibawa ke Rengas Dengklok. Mayor Jenderal Nishimura menjawab bahwa sekarang sudah lain keadaannya. Ya karena sudah menyerah kan. Kalau tadi pagi masih dapat dilangsungkan mulai pukul 1 tadi siang, sejak
kami tentara Jepang di Jawa menerima perintah dari atasan, tidak boleh lagi mengubah status quo. Pimpinan tentara Jepang sangat sedih bahwa apa yang dijanjikan terhadap Indonesia merdeka tidak dapat kami tolong penyelenggaraannya. Ya, karena posisinya kan yang sudah menyerah. Dari mulai tengah hari tadi, tentara Jepang di Jawa tidak mempunyai kebebasan bergerak lagi. Ia semata-mata alat sekutu. Iya. Dan harus menurut segala perintah sekutu. Nah, lalu perkataan Hatta. Kami peringatkan kepada dia bahwa pemerintah Tokyo sudah mengakui kemerdekaan Indonesia dengan perantaraan Marsekal Terauchi, dan pelaksanaannya diserahkan kepada panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang nanti pukul 12:30 malam akan dimulai rapatnya di rumah Admiral Maeda yang dipinjamkan kepada kami. Nishimura menjawab, apabila rapat itu berlangsung tadi pagi, akan kami bantu. Tetapi setelah tengah hari, kami harus tunduk kepada perintah sekutu dan tiap-tiap perubahan status quo tidak dibolehkan. Jadi sekarang rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia itu terpaksa kami larang. Mentah lagi ya. Kan kacau kan? Kami kemukakan. Nah, ini Hatta lagi. Kami kemukakan. Sekarang seluruh rakyat Indonesia sudah tahu Jepang menyerah kepada sekutu. Dan mereka tidak lupa bahwa Jepang sudah tidak lupa bahwa Jepang sudah menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Kalau Jepang tidak mampu lagi menepati janjinya, rakyat Indonesia sendiri akan memerdekakan dirinya. Semangat rakyat yang bergelora sekarang akan diperhatikan oleh sekutu, kecuali Belanda. Sebab itu Jepang tidak perlu lagi menolong kami. Kami minta Jepang jangan kami dihalang-halangi. Rakyat Indonesia dengan pemuda di muka bersedia mati untuk melaksanakan cita-cita Indonesia merdeka. Jenderal Nishimura menjawab bahwa ia mengerti dan dapat merasakan sendiri cita-cita rakyat Indonesia. Aku menangis dalam hati, katanya. Tetapi apa boleh buat? Kami sebagai alat telah menerima perintah bahwa kami harus menghalang-halangi setiap perubahan status quo. Apa boleh buat? Juga gerakan rakyat Indonesia dengan pemuda. Kami bertanya, apakah tentara Jepang akan menembaki pemuda Indonesia sebagai bunga bangsa kalau mereka bergerak melaksanakan janji Jepang atas kemerdekaan Indonesia yang Jepang sendiri tidak sanggup menepatinya? Nah, ini apa boleh buat, kata Nishimura. Dengan hati yang luka, kami terpaksa melakukannya. Jadi kalau proklamasi itu berarti Jepang akan tetap melakukan kekerasan. Tetapi katanya, apabila kita sabar sementara, ia percaya bahwa sekutu akan memperhatikan keinginan bangsa Indonesia. Betapa sakitnya terasa dalam jiwa kami bangsa Jepang terpaksa tunduk dan menjilat kepada sekutu untuk memperoleh nasib yang agak baik sesudah kami kalah. Nah, ini menarik nih. Mendengar itu, naiklah darahku dan berkata, ini kata-kata Hatta,
Apakah itu janji dan perbuatan samurai? Nah, jadi, dapatkah samurai menjilat musuhnya yang menang untuk memperoleh nasib yang kurang jelek? Apakah samurai hanya hebat terhadap orang yang lemah di masa jayanya, tetapi hilang semangatnya waktu kalah? Baiklah, kami akan jalan terus, apa juga yang akan terjadi. Mungkin kami akan menunjukkan kepada Tuhan bagaimana jiwa samurai semestinya menghadapi suasana yang berubah. Jadi Hatta juga berbalik, memberikan jawaban ya untuk. Nah, singkatnya begini. Lalu teks proklamasi ini tadi, jadi setelah terjadi itu tetap saja Jepang tetap nggak bisa ya. Tidak bisa. Lalu ya, Mayor melihat Tuan Miyoshi gugup dan tertegun-tegun menyalin ucapan aku, juga ucapanku itu banyak diperhalusnya untuk menghilangkan segi-segi yang tajam. Setelah hampir 2 jam, kami berdebat di sana dengan tiada mencapai pengertian. Soekarno dan aku mufakat lebih baik kami meninggalkan rumah Mayor Jenderal Nishimura dan kembali ke rumah Maeda. Admiral Maeda telah lebih dahulu pulang diam-diam dengan tiada setahu kami. Nah, artinya lalu kemudian mereka ke rumahnya Maeda kan? Nah, setelah kami sampai di rumah Maeda yang jaraknya kurang lebih 5 menit dari Oto dari rumah Sumobucho, kelihatan Maeda geleng-geleng kepala. Tuan Miyoshi tetap menyertai kami. Kami lihat di sana sudah lengkap hadir anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, pemimpin-pemimpin pemuda, dan beberapa orang pemimpin pergerakan dan anggota-anggota Chosangiin yang ada di Jakarta. Semuanya ada kira-kira 40 orang atau 50 orang yang terkemuka. Di jalan banyak pemuda yang menonton atau menunggu hasil pembicaraan. Jadi yang ada di dalam rumah itu ya sekitar 40-50 orang di rumahnya Maeda. Termasuk anggota PPKI. Nah, setelah duduk sebentar menceritakan hal-hal yang diperdebatkan Nishimura, Soekarno dan aku mengundurkan diri ke sebuah ruang tamu kecil bersama-sama dengan Subarjo, Sukarni, dan Sayuti Melip. Kami duduk sekitar sebuah meja dengan maksud untuk membuat sebuah teks ringkas tentang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tidak seorang di antara kami yang membawa dalam sakunya teks proklamasi yang dibuat pada tanggal 22 Juni 1945. Yang dimaksud teks proklamasi 22 Juni Piagam Jakarta. Yang sekarang disebut Piagam Jakarta. Nah, Soekarno berkata, aku persilahkan Bung menyusun teks ringkas itu. Sebab bahasanya kuanggap yang terbaik. Ini kata-kata Soekarno terhadap Hatta. Sesudah itu kita persoalkan bersama-sama. Setelah kita memperoleh persetujuan, kita bawa ke muka sidang lengkap yang sudah hadir di ruang tengah. Aku menjawab, apabila aku mesti memikirkannya, lebih baik Bung menuliskannya. Aku mendiktekannya. Nah, jadi itu di antara 2 orang seperti itu. Semuanya setuju. Kalau kalimat pertama diambil dari akhir alinea ketiga
rencana pembukaan Undang-Undang Dasar mengenai proklamasi. Lalu kalimat pertama itu menjadi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tetapi aku mengatakan kalimat itu hanya menyatakan kemauan bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Jadi ada juga hal-hal seperti itu. Ada juga diskusi berkaitan dengan teks proklamasi ya. Iya. Sebab itu mesti ada komplimennya yang menyatakan bagaimana caranya menyelenggarakan revolusi nasional. Lalu aku mendiktekan kalimat yang berikut. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya kan? Setelah bertukar pikiran sebentar, teks itu disetujui oleh kami berlima yang menjadi panitia kecil. Setelah kerja kami selesai, kami masuk ke ruang tengah rumah di mana bersangkutan sudah menunggu. Sudah sidang itu bukanlah lagi sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia semata-mata. Seperti diperingatkan tadi, sudah bertambah dengan pemimpin-pemimpin pemuda serta pemimpin rakyat dan anggota Chow Sang-in yang berada di Jakarta. Soekarno memulai membuka sidang dan membacakan rumus pernyataan kemerdekaan yang dibuat tadi, perlahan-lahan dan berulang-ulang. Sesudah itu ia bertanya kepada yang hadir, dapatkah ini saudara-saudara setujui? Gemuruh suara mengatakan setuju. Diulang oleh Soekarno, benar-benar saudara semuanya setuju? Setuju, kata yang hadir semuanya. Kukira tidak ada yang tidak setuju. Sesudah itu aku bicara dan mengumumkan, kalau saudara semuanya setuju, baiklah kita semuanya yang hadir di sini menandatangani naskah proklamasi Indonesia Merdeka ini sebagai suatu dokumen yang bersejarah. Ini penting bagi anak cucu kita. Mereka harus tahu siapa yang ikut memproklamasikan kemerdekaan Indonesia merdeka. Ambillah contoh kepada naskah proklamasi Amerika Serikat dahulu. Semuanya yang memutuskan ikut menandatangani keputusan mereka bersama. Sejenak rapat diam dan tidak terdengar suatu diskusi apapun tentang yang kuusulkan itu. Tidak lama sesudah itu, Soekarno maju ke muka dan menyatakan dengan suara yang lantang, bukan kita semuanya yang hadir di sini harus menandatangani naskah ini. Cukuplah 2 orang saja menandatangani atas nama rakyat Indonesia, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta. Ucapan itu disambut oleh seluruh yang hadir dengan tepuk tangan yang riuh dan muka yang berseri-seri. Aku merasa kecewa karena kuharapkan mereka serta menandatangani suatu dokumen yang bersejarah, yang mengandung nama mereka untuk kebanggaan anak cucu di kemudian hari. Tetapi apa yang akan dikata? Sebelum rapat ditutup, Soekarno memperingatkan bahwa hari itu juga tanggal 17 Agustus jam 10 pagi proklamasi itu akan dibacakan di muka rakyat di halaman rumahnya di Pegangsaan Timur. Maka sidang yang bersejarah itu berakhirlah kira-kira jam 3 pagi. Lalu 3 pagi 17 Agustus ya.
3 pagi sudah. Iya, 3 pagi Iya, tapi udah masuk 17 iya. Agustus. Lalu kemudian besoknya jam 8.30 dan seterusnya. Jadi singkatnya, setelah melalui penculikan Rengas Dengklok dan sebagainya, setelah terjadi. Yang menarik itu dari Rengas Dengklok ternyata banyak hal yang kita ketahui dari apa yang saya bacakan dari Bung Hatta ini, dan ini semua adalah pengalaman-pengalaman historis yang menarik yang seharusnya dapat menjadi permenungan kita. Jadi setelah kita melihat tadi proses bagaimana di Rengas Dengklok segala macam dengan peristiwa-peristiwa yang manusiawi, juga sangat manusiawi, kemudian terjadi macam-macam ketegangan tertentu, kemudian pulang ke rumahnya Maeda, tapi kemudian juga ke rumahnya pimpinan Jepang yang lain di Shimura, sehingga terjadi perdebatan antara Hatta dan pimpinan Jepang itu. Tapi sebenarnya apa yang kita mau lihat dengan keterangan yang disampaikan tadi, kita melihat bahwa kita sekarang memperingati 75 tahun Indonesia merdeka. Apa maknanya dengan peringatan itu? Menurut saya, beberapa hal yang harus kita ingat, bahwa memproklamasikan sebuah kemerdekaan adalah sebuah usaha di mana prosesnya berlangsung sedemikian rupa, bahkan diawali dulu dengan berbagai perbedaan pendapat, tetapi akhir daripada perbedaan pendapat itu adalah juga akhirnya kita bisa melaksanakan apa yang kita kehendaki, yaitu proklamasi kemerdekaan. Nah, makna kemerdekaan yang lainnya yang harus kita ingat betul adalah bahwa pada saat sekarang kita sudah merdeka, maka tujuan kita merdeka untuk apa? Dan itu jelas di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Kita mau merdeka karena mau memerintah diri kita sendiri. Kita mau menciptakan kecerdasan kehidupan kita. Kita mau ketertiban, bahkan ikut menertibkan dunia dan sebagainya. Jadi kemerdekaan kita itu bukan hanya untuk kita sendiri. Itu juga harus dipahami. Bahwa kita menjadi bangsa Indonesia yang merdeka, kita punya tanggung jawab bukan hanya diri kita sebagai bangsa, tapi kita punya kewajiban yang lain bersama-sama dengan bangsa-bangsa lain. Sehingga ada istilah ikut menertibkan kehidupan dunia. Nah, inilah yang harus ingat dalam konteks waktu sekarang. Ke depan, mari kita juga menciptakan kehidupan bersama, yang salah satu tujuan kita merdeka adalah untuk hidup bersama secara damai, menciptakan kemakmuran yang kita nikmati bersama, menciptakan keadilan yang kita ciptakan bersama, yang kita nikmati bersama, bukan pada mereka yang hanya berkuasa yang menikmati itu, atau kelompok-kelompok tertentu yang punya hal-hal tertentu, tapi ini adalah untuk seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana yang jelas di dalam Pancasila kita, yang menjadi pegangan kita di dalam menjadi bangsa merdeka dan negara merdeka ini. Saya kira itu yang harus kita lihat ya, dari peristiwa Rengas Dengklok sampai kepada proklamasi dan kita menjadi merdeka sekarang. Iya, Oke. Jadi ya pemirsa, kita sudah mendengarkan Ayah kali ini bercerita, bahkan sampai juga supaya lebih memberikan cerita yang lebih tepat, maka dibacakan dari bukunya Bung Hatta yang Bung Hatta tulis sendiri ya, makanya judulnya Memoir, dan itu ada cerita mengenai Rengas Dengklok, dan ternyata banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara tanggal 15, 16, 17 ya.
yang banyak sekali peristiwa terjadi di dalam arah menuju kepada proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. 2 hari, 15, 16. Kemudian 17 ya. Ya, oke. Nah, pemirsa, jika pemirsa menganggap bahwa video ini bermanfaat dan menarik, silahkan boleh di like, subscribe, dan share. Dan cukup sampai di sini untuk episode peristiwa Rengas Dengklok, dan kita akan bertemu insya Allah di episode berikutnya. Terima kasih. Dah. Sampai ketemu.